Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan hari ini akan membahas hasil diskusi kami mengenai studi kasus Intuit, Measuring Performance at Intuit Value Added Component in ERM Programs. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari Mas Anjar Asmara Putra, Mas Solil Ahmad, Mbak Lucia, saya sendiri, dan juga Mbak Yer. Oke. Materi yang akan kami jelaskan pertama mengenai executive summary, kedua highlight of the company, ketiga company's problems, keempat type of risks, kelima KRI dan risk profile, terakhir adalah conclusion dan recommendation. Saya persilakan untuk presenter pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama terkait executive summary, di mana untuk dari Intuit sendiri, di mana program IRM-nya dimulai dengan pendekatan ad hoc yang berfungsi dan berfokus pada masalah-masalah tertentu. Pada tahun 2009, perusahaan ini mendirikan fondasi untuk program IRM-nya yang mencakup kerangka resiko yang umum, lalu siklus penilaian tahunan dan integrasi ke dalam perencanaan strategis. Lalu program ini dibangun di atas beberapa prinsip inti, termasuk kerangka resiko yang umum, lalu penilaian resiko yang berkelanjutan, dan fokus pada signifikan, lalu kepemilikan dan akuntabilitas yang jelas, serta pengukuran dan pemantauan kinerja yang terus-menerus. Dan untuk program IRM Intuit telah berkembang melalui berbagai tahap kematangan dari manajemen risiko ad hoc hingga kerangka risiko yang terintegrasi dan kepemimpinan yang berwawasan risiko. Selanjutnya untuk perusahaan ini menggunakan kombinasi indikator risiko utama atau KRI dengan KPI untuk mengukur efektivitas manajemen risiko. Dan KRI ini membantu mengidentifikasi risiko dan tren yang muncul, sementara KPI mengukur efektivitas, aktivitas, dan manajemen risiko. Selanjutnya terkait dengan pendekatan pengukuran kinerja IRM Intuit ini telah berkembang seiring waktu dengan fokus pada tujuan yang berbeda di setiap tahap kematangannya. Awalnya fokusnya adalah pada adopsi proses IRM, kemudian pada kemajuan mitigasi risiko, dan akhirnya pada pengukuran kinerja manajemen risiko multidimensional. Lalu program IRM ini telah memberikan beberapa manfaat untuk Intuit, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang lanskap risiko, lalu peningkatan kemampuan manajemen risiko, dan peningkatan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, terkait highlight dari perusahaan Intuit ini sendiri, yang pertama tentang IRM Journey, di mana perjalanan manajemen risiko enterprise atau IRM ini dimulai dengan cara manajemen risiko yang tidak terstruktur, lalu mereka membangun kerangka kerja risiko yang luas dan terintegrasi ke dalam proses perencanaan strategis. Mereka juga membangun kemampuan manajemen risiko yang kuat dengan menggunakan proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Lalu untuk core principle atau prinsip-prinsip dasar dari Intuit ini adalah kerangka kerja risiko yang umum dan terintegrasi, lalu penilaian risiko yang terus-menerus, dan fokus pada risiko yang paling signifikan, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk manajemen risiko, dan juga pengukuran kinerja yang terus-menerus. Selanjutnya untuk IRM Maturity Model, seperti manajemen risiko ad hoc, lalu manajemen risiko yang terfokus, lalu kerangka kerja risiko yang terintegrasi, lalu manajemen risiko yang cerdas, dan manajemen risiko yang berbasis strategi. Lalu untuk performance measurement-nya, pengukuran kinerja IRM Intuit ini meliputi indikator kinerja utama KPI untuk mengukur efektivitas manajemen risiko. Lalu indikator risiko utama atau KRI untuk mengukur potensi risiko yang muncul, dan penggunaan kombinasi antara KPI dan KRI untuk meningkatkan nilai IRM. Lalu selanjutnya terkait dengan manfaat dari IRM di Intuit ini adalah untuk meningkatkan kesadaran risiko dan kemampuan manajemen risiko, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, lalu meningkatkan kemampuan strategis dan operasional, serta meningkatkan kualitas keputusan bisnis dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian untuk company problem yang ada di Intuit ini adalah yaitu ad
hoc risk management, di mana memang Intuit pada awalnya mengelola resiko dengan cara ad hoc, yaitu menangani masalah-masalah spesifik saat masalah itu muncul. Dan pendekatan ini ternyata memang tidak efisien dan tidak memberikan kerangka kerja yang langgeng atau jangka panjang untuk mengelola resiko secara baik gitu. Dan poin pertama yang perlu di-highlight adalah yang pertama adalah proses yang tidak efisien, di mana memang pendekatan ad hoc ini terhadap manajemen resiko memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Dan hal ini menyebabkan efisiensi dan kurangnya keberlanjutan praktek manajemen resiko. Yang kedua adalah tidak adanya kerangka kerja untuk manajemen resiko, di mana Intuit tidak memiliki kerangka kerja resiko yang umum sehingga menyulitkan para pimpinannya untuk berkomunikasi tentang resiko secara efektif dan mengembangkan strategi manajemen resiko yang komprehensif. Next-nya. Type of risk ya, jenis resiko yang dihadapi Intuit. Ini yang pertama ada market and competitive risk. Ini persaingan yang kuat dari pemain besar maupun pendatang baru dapat mempengaruhi pangsa pasar dan menekan harga. Selanjutnya ada operational risk. Nah, ini terkait dengan gangguan pada sistem dan infrastruktur IT. Nah, selanjutnya ada customer satisfaction and retention risk. Nah, ini penurunan tingkat retensi pelanggan dan net promotion score NPS. Nah, ini dapat disebabkan oleh penurunan kualitas produk atau layanan. Terus masalah keamanan data atau meningkatnya persaingan. Selanjutnya ada regulatory and compliance risk. Nah, ini kegagalan dalam penelitian dan pengembangan, serta peluncuran produk yang tidak berhasil dapat menyebabkan kehilangan peluang pasar dan investasi yang sia-sia. Selanjutnya ada reputational risk. Ini terkait dengan reputasi perusahaan, yaitu seperti pelanggaran data, penurunan kualitas layanan, atau kontroversi publik. Ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada financial risk management. Ini contohnya seperti fluktuasi nilai tukar, suku bunga, dan risiko kredit dari pelanggan atau mitra bisnis. Ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada financial performance risk. Nah, ini kemampuan perusahaan untuk mencapai target keuangan ya seperti pertumbuhan pendapatan dan margin keuntungan. Selanjutnya ada product innovation and development risk. Ini contohnya adalah kegagalan dalam penelitian dan pengembangan serta peluncuran produk yang tidak berhasil. Nah, ini dapat menyebabkan kehilangan peluang pasar dan investasi yang sia-sia. Selanjutnya teknologi and cyber security risk. Ini terkait dengan ketergantungan pada teknologi dan ancaman keamanan cyber. Seperti pelanggaran keamanan, ini dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Selanjutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan matriks dari key risk indicator Intuit. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja mengenai risk yang ada dan teman-teman bisa lihat lebih jelasnya di slide ini. Risk yang pertama adalah revenue decline. Kondisi yang menyebabkan terjadinya risk ini adalah meningkatnya persaingan dan juga penurunan demand. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan laba dan pengurangan investasi. Untuk key risk indikatornya adalah revenue growth rate, tipe indikatornya adalah financial performance. Untuk angka normal situasinya di 10%, alarming situation-nya di 5%, dan situasi kritisnya lebih kurang 5%. Untuk risk yang berikutnya adalah profit margin reduction. Kondisi yang menyebabkan terjadi risk ini adalah peningkatan biaya operasional. Dampak yang mungkin terjadi dari risk ini, potongan biaya dan juga penurunan laba. Key risk indikatornya adalah profit margin, dan kemudian tipe indikatornya adalah financial performance. Untuk angka normal situasinya di 20%, sementara alarming situasinya di 15%, dan situasi kritis atau critical situasinya di kurang 15%. Berikutnya customer churn. Penyebabnya adalah ketidakpuasan pelanggan. Potensi yang dihasilkan dari risk ini adalah penurunan pendapatan. Key risk indikatornya adalah customer retention rate, dan tipe indikatornya adalah customer metrics. Sementara untuk
angka 5% berada di normal situation, untuk alarming situation di 85%, dan terakhir di critical situation. Berikutnya untuk risk profile, pada market dan competitive risk, di mana Intuit berada dalam industri yang sangat kompetitif, tentunya memerlukan inovasi terus-menerus dan strategi pemasaran efektif untuk memperhatikan pangsa pasar dari Intuit. Berikutnya adalah operational risk. Ketergantungan tinggi tentunya membuat Intuit rentan terhadap gangguan sistem dan infrastruktur IT-nya. Pada customer satisfaction dan retention risk, kepuasan dan loyalitas pelanggan tentunya sangat penting untuk sukses jangka panjang, sehingga penurunan kualitas layanan atau produk dapat berdampak signifikan. Regulatory and compliance risks, di mana Intuit harus mematuhi berbagai regulasi yang tentunya berubah untuk menghindari sanksi hukum dan juga kerugian reputasi. Reputational risks, reputasi di mana aset penting yang dapat dipengaruhi oleh pelanggaran data, seperti kualitas layanan, dan tentunya kontroversi publik. Financial risk management, di mana risiko keuangan efektif diperlukan untuk mengatasi volatilitas pasar, risiko kredit, dan juga tekanan likuiditas pada Intuit tersebut. Berikutnya financial performance risks. Seperti pada perusahaan umumnya, Intuit juga harus mencapai target finansial untuk menjaga stabilitas keuangan dan tentunya kepercayaan investor untuk tetap stabil. Terakhir adalah product innovation dan development risks. Dalam industri perangkat lunak, tentunya risks inovasi produk adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Intuit perlu mengembangkan produk baru yang tentunya memenuhi kebutuhan pasar. Kegagalan dalam inovasi ini atau peluncuran produk yang tidak berhasil tentunya dapat menyebabkan kehilangan peluang pasar dan investasi yang sia-sia. Selanjutnya untuk kesimpulannya Intuit tentunya berhasil membangun program IRM yang komprehensif, fokus pada risiko yang paling signifikan, melibatkan pengukuran kinerja secara berkelanjutan dengan key risk indicators dan key performance indicators. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran risiko, tetapi juga kemampuan manajemen risiko perusahaan yang berdampak positif pada pengambilan keputusan strategis dan operasional. Untuk rekomendasinya, yang pertama, Intuit perlu melakukan tinjauan kinerja IRM secara berkala untuk memastikan program tetap relevan dan efektif. Umpan balik dari tinjauan ini bisa digunakan untuk mendorong inovasi dalam pengukuran dan pelaporan kinerja. Yang kedua, IRM harus dipandang sebagai bagian integral dari operasi perusahaan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemantauan dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi akan membantu budaya risiko yang lebih proaktif. Yang ketiga, kombinasi KPI and KRI yang efektif dapat membantu dalam mengukur keberhasilan strategi mitigasi risiko, mengidentifikasi kesenjangan kinerja, dan meningkatkan kesiapan perusahaan dalam merespon risiko dan ancaman yang akan muncul. Yang keempat, manajemen harus menjaga transparansi dalam pelaporan risiko dan kinerja, serta memastikan adanya garis akuntabilitas yang jelas untuk pengelolaan risiko. Ini akan membantu Dewan dalam mengevaluasi efektivitas supaya manajemen risiko secara lebih akurat. Selanjutnya, ada pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana key risk indikator membantu perusahaan mengidentifikasi risiko yang muncul? Key risk indikator membantu perusahaan mengidentifikasi risiko yang muncul dengan memberikan sinyal peringatan dini dan memantau indikator utama atau pemicu dalam lingkungan bisnis. Indikator ini dirancang untuk mengantisipasi potensi risiko sebelum menjadi signifikan, sehingga memungkinkan strategi proaktif untuk mengelola secara efektif. KRI dapat dikembangkan melalui analisis kejadian risiko sebelumnya untuk memahami akar penyebab dan pemicunya. Dengan memasukkan informasi eksternal seperti indikator ekonomi, tolak ukur industri, dan tindakan pesaing. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana key risk indikator membantu perusahaan untuk mengelola risiko yang ada? Key risk indikator membantu perusahaan mengelola risiko yang ada dengan memberikan wawasan tentang efektivitas aktivitas manajemen risiko.
Nah, KPI dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi mitigasi risiko dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan menggunakan KPI, perusahaan dapat memantau risiko signifikan saat ini. Nah, ini dampaknya terhadap operasi bisnis, sehingga memungkinkan strategi produk proaktif untuk mengelola risiko ini secara efektif. Yang kedua ada mengukur efektivitas manajemen risiko. Nah, ini memberikan wawasan tentang di mana perhatian tambahan mungkin diperlukan atau peluang potensial yang ada. Selanjutnya ada mengidentifikasi kesenjangan dan peluang. Nah, ini mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan kinerja yang ditargetkan, sehingga perusahaan dapat menentukan efektivitas organisasi dan efisiensi operasional. Yang keempat, ada mengevaluasi proses dari hulu ke hilir atau ujung ke ujung. Ini dapat digunakan untuk mengukur sumber daya yang digunakan, efisiensi, produktivitas, dan hasil dari proses tersebut. Yang kelima, ada meningkatkan kesiapan dan memperkuat kemampuan respon. Nah, ini mereka dan memperkuat kemampuan respon terhadap risiko dan ancaman yang muncul. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana jika mengukur kinerja bukan merupakan komponen dari program IRM, apa pengaruhnya terhadap kualitas program secara keseluruhan? Di mana memang jika pengukuran kinerja bukan merupakan komponen dari program IRM, maka memang kualitas program secara keseluruhan dapat terganggu. Dan pengukuran kinerja sangat penting dalam memberikan wawasan tentang efektivitas kegiatan manajemen risiko, mengidentifikasikan kesenjangan dalam kerja, dan memastikan bahwa strategi manajemen risiko diterapkan secara efisien. Nah, tanpa pengukuran kinerja, program mungkin aja tidak memiliki data yang diperlukan untuk menilai dampak dari resiko, memantau kemajuan mitigasi resiko, dan juga menyelaraskan upaya manajemen resiko dengan tujuan strategis. Dan hal ini dapat menyebabkan pendekatan yang kurang efektif dan kurang proaktif dalam mengelola resiko di dalam organisasi. Next-nya. Nah, untuk pertanyaan keempat, itu adalah bagaimana pimpinan dapat yakin dengan informasi yang dilaporkan mengenai kemajuan manajemen dalam menanggapi resiko-resiko yang signifikan. Nah, yang pertama adalah laporan rutin, di mana pimpinan harus menerima laporan rutin tentang kemajuan manajemen resiko perusahaan. Yang kedua, matriks yang jelas, di mana laporan harus mencakup matriks yang jelas dan bermakna yang menunjukkan efektivitas upaya manajemen resiko itu sendiri. Berikutnya adalah verifikasi independen. Di sini juga pimpinan harus mempertimbangkan untuk melibatkan ahli independen untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi yang dilaporkan oleh para manajemen. Kemudian ada transparansi dan keterbukaan. Di sini manajemen juga harus transparan dan terbuka dalam pelaporan mereka terhadap pimpinan. Selanjutnya adalah akuntabilitas. Di sini juga pimpinan harus memastikan adanya garis akuntabilitas yang jelas untuk manajemen risiko dengan individu atau tim tertentu yang bertanggung jawab untuk mengelola setiap risiko yang signifikan. Dan yang terakhir adalah peningkatan keberlanjutan, di mana memang pimpinan juga harus mendorong budaya peningkatan keberlanjutan dalam manajemen risiko dengan tinjauan reguler terhadap proses manajemen risiko dan upaya keberlanjutan untuk meningkatkan efektivitasnya. Ya, baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.